Segalanya dimulai dengan satu pertanyaan. Sederhana, tapi mengguncang. Siapa aku? Sebelum pikiran ini muncul, sebelum aku tahu cara bicara, sebelum aku belajar tentang sukses dan gagal, sebelum aku mengenal takut, bangga, dan penyesalan. Pertanyaan ini bukan sekadar teori. Ia adalah pintu menuju kedalaman yang selama ini tersembunyi. Jika kamu bersedia menepi sejenak dari keramaian dunia, maka mari kita mulai sebuah perjalanan untuk pulang ke yang paling asli dalam dirimu. Halo, selamat datang di channel Fase Kesadaran, tempat kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk mendengar suara terdalam yang sering kita abaikan. Ini bukan tempat untuk mencari jawaban, tapi untuk mengingat kembali siapa kita. Sebelum pikiran, sebelum nama, sebelum segalanya. Selamat datang di perjalanan pulang ke dalam dirimu sendiri. Bagian 1. Munculnya pertanyaan. Siapa aku sebelum pikiran ini muncul? Pernahkah kamu duduk diam tanpa gangguan, lalu tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang sunyi, tapi mengguncang, siapa aku? Sebelum pikiran ini muncul, bukan siapa aku menurut KTP, bukan nama yang dipanggil orang, bukan pekerjaan, jabatan, atau status, tapi siapa aku yang sebenarnya? Sebelum semua label itu ditempelkan, sebelum dunia bilang, aku harus menjadi sesuatu, karena sejak kecil, kita diberi nama, kita diajari apa itu baik dan buruk, pintar dan bodoh, sukses dan gagal. Lalu, perlahan, kita percaya bahwa semua itu adalah diri kita. Tapi jika aku adalah nama itu, mengapa aku tetap merasa ada? Bahkan saat tidak ada yang memanggil namaku, jika aku adalah pikiranku, mengapa aku bisa menyadari saat pikiranku kacau? Mengapa aku bisa bilang, pikiran ini terlalu ramai? Berarti, ada sesuatu di dalam diri kita, yang lebih dalam dari pikiran, sesuatu yang tidak bisa diukur oleh kata, sesuatu yang sudah ada, bahkan sebelum kita bisa bicara, yang tidak berubah, meski tubuh menua, meski peran hidup berganti. Itu bukan ide, bukan konsep. Itu adalah kesadaran itu sendiri, sang pengamat yang hanya melihat tanpa menilai, yang hanya hadir tanpa ingin menjadi apa-apa. Dan disitulah pertanyaan ini muncul. Siapa aku sebelum pikiran ini muncul? Bukan untuk dijawab, tapi untuk dirasakan. Dalam diam, dalam keheningan, saat pikiran mulai tenang, dan kita perlahan kembali pulang ke diri. Bagian 2. Saat aku masih bayi, aku ada. Tanpa tahu, aku ada. Bayangkan dirimu saat masih bayi. Kamu belum tahu siapa dirimu, belum bisa bicara, belum tahu nama, belum tahu baik atau buruk. Tapi, kamu tetap ada. Kamu tetap merasakan lapar, nyaman, takut, hangat. Semua dirasakan tanpa harus diberi nama. Kamu menangis bukan karena tahu itu kesedihan. Kamu tertawa bukan karena tahu itu kebahagiaan. Kamu hanya ada tanpa pikiran, tanpa konsep, tanpa narasi. Hanya hadir, alami, utuh. Itu mungkin adalah wujudmu yang paling murni. Bukan buatan, bukan rekaan, tapi eksistensi yang polos, yang belum dicemari oleh siapa seharusnya aku ini. Dan mungkin saat itu, kamu jauh lebih dekat pada kebenaran dirimu dibanding sekarang. Pertanyaannya adalah, bisakah kita kembali ke kesadaran itu? Kesadaran yang tak butuh nama, tapi penuh hidup. Kesadaran yang tenang, tanpa beban untuk menjadi. Bagian 3. Pikiran sebagai penjiplak. Pikiran itu pintar, tapi ia bukan kebenaran. Ia hanya merekam dan mengulang. Semua yang kamu pikirkan hari ini adalah hasil dari kemarin, dari minggu lalu, dari masa lalu. Pikiran tidak bisa benar-benar hidup di saat ini. Ia hanya bisa membandingkan, menilai, menafsirkan. Ia berkata, aku pemalu, aku gagal, aku hebat. Tapi semua itu hanya kesimpulan, bukan kebenaran. Siapa kamu tanpa kalimat itu?
tanpa narasi itu. Ketika kamu berhenti mempercayai pikiran, bukan berarti kamu jadi bodoh. Kamu hanya berhenti tertipu. Kamu mulai menyadari, ada sesuatu di dalam diriku yang tidak berpikir, tapi sadar, yang hanya melihat pikiran lalu lalang, seperti awan di langit. Dan saat itu, kamu tidak lagi menjadi pikiranmu. Kamu menjadi langit yang luas, tempat segala hal berlalu tanpa melekat. Bagian 4. Dalam keheningan, aku tetap ada. Pernahkah kamu berjalan di alam, di tengah hutan, atau memandangi laut yang luas, dan di momen itu, tiba-tiba kamu merasa begitu tenang, bukan karena sesuatu yang kamu pikirkan, tapi karena kamu berhenti berpikir. Kamu hanya hadir, dan justru disitulah kamu merasa benar-benar hidup. Bukan saat sibuk mengejar ini dan itu, tapi saat kamu diam, sunyi, dan menjadi satu dengan apa yang ada di depanmu. Keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah ruang, tempat di mana kamu bisa benar-benar melihat siapa kamu tanpa gangguan narasi. Bagian 5. Menyadari sang pengamat. Kalau aku bisa menyadari, pikiranku sedang kacau, maka siapa yang menyadari? Kalau aku bisa berkata, aku sedang marah, berarti ada sesuatu di dalam diriku yang bukan marah itu sendiri. Itulah sang pengamat, sang saksi. Bagian dari dirimu yang tidak ikut hanyut dalam emosi. Ia tidak berteriak, ia tidak mendominasi, tapi ia selalu ada. Diam, menyala, menyaksikan. Saat kamu mulai menyadari bahwa kamu bukan pikiranmu, kamu mulai memasuki kedalaman baru. Bukan sekadar menjadi manusia yang berpikir, tapi manusia yang hadir sebagai kesadaran itu sendiri. Bagian 6. Aku tak pernah pergi. Pikiran datang dan pergi, emosi datang dan pergi, tubuh pun berubah. Tapi apa yang tidak pernah pergi? Kesadaran, aparal. Kesadaran, ia tetap di sana. Sejak awal, menyaksikan semua perubahan. Dari kamu kecil, remaja, dewasa, sampai hari ini. Saat senang, ia menyaksikan. Saat sedih, ia menyaksikan. Bahkan, saat kamu merasa hilang, ia tetap menyaksikan. Kesadaran tidak perlu dicari, karena ia bukan sesuatu di luar sana. Ia adalah kamu. Bagian 7. Melepas identitas palsu. Semakin kita percaya cerita dalam pikiran, semakin kita terjebak dalam penderitaan. Aku ini tidak cukup. Aku harus jadi lebih. Aku takut gagal. Cerita-cerita itu terus mengikat kita. Padahal, siapa yang membuat cerita itu? Pikiran, dan siapa yang bisa mengakhirinya? Kesadaran. Saat kamu melepaskan identitas yang dibentuk oleh ketakutan, kamu mulai kembali menjadi dirimu yang sejati. Bukan versi yang orang lain inginkan, bukan versi yang kamu kejar, tapi versi yang diam, tenang, dan bebas. Bagian 8. Pulang ke rumah sebenarnya. Kita sudah terlalu lama berjalan keluar, mencari jati diri lewat pencapaian, mencari bahagia lewat pengakuan. Tapi semakin jauh kita berjalan, semakin lelah rasanya. Sampai akhirnya, kita sadar. Rumah itu bukan di luar. Rumah itu ada di dalam. Saat kamu berhenti berlari dan duduk dalam diam, sambil bertanya pelan, siapa aku? Sebelum pikiran ini muncul, dan untuk pertama kalinya, kamu tidak mencari jawaban. Kamu hanya hadir, diam, dan pulang. Setelah 8 langkah sunyi, mungkin kita belum menemukan jawaban pasti. Dan memang, ini bukan tentang jawaban, tapi tentang keheningan yang muncul setelah pertanyaan. Tentang rasa damai yang hadir. Saat kita berhenti berusaha menjadi sesuatu, di balik semua cerita, ada ruang yang tak terjamah oleh waktu, tak ternodai oleh luka. Di sanalah kamu, bukan sebagai nama, bukan sebagai tokoh cerita, tapi sebagai kesadaran murni yang tak pernah pergi. Terima kasih telah berjalan bersama dalam keheningan ini. Jika pertanyaan ini masih menggema dalam dirimu, jangan buru-buru mencari jawabannya. Cukup diam dan
hadir. Karena mungkin, dalam diam itu, kamu akan menemukan siapa dirimu sebenarnya.